Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Kamis 22 Oktober 2020, berjudul Kata-kata Persetujuan. Ayat intinya terdapat di dalam Matius 25 ayat 23. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Pena Inspirasi menjelaskan persiapan apa saja yang diperlukan sehubungan dengan judul renungan kita pagi ini, kata-kata persetujuan Yesus sebagai imam besar kita saat kedatangannya kedua kali adalah sebagai berikut. Pertama, kata-kata persetujuan akan diberikan Yesus kepada orang-orang yang mulai dari sekarang telah dengan rela mengadakan suatu roh pengorbanan diri untuk hidup kekal dan atau sudah memiliki roh penyangkalan diri dengan membatasi diri dari setiap kepelesiran duniawi dengan tidak memanjakan selera. Saya melihat bahwa ada yang belum mengetahui apa yang disebut penyangkalan diri atau pengorbanan, atau apa artinya menderita demi kebenaran. Tetapi tidak seorang pun yang akan masuk surga tanpa mengadakan suatu pengorbanan. Suatu roh menyangkal diri dan berkorban harus dimiliki. Ada yang belum mengorbankan diri mereka sendiri di atas mezbah Allah. Mereka biasa terburu-buru, bertingkah gelisah, memanjakan selera mereka, dan memenuhi keinginan mereka sendiri, bukan keinginan Allah. Mereka yang rela mengadakan suatu pengorbanan untuk hidup kekal akan memilikinya, dan pantas untuk menderita, pantas untuk menyalibkan diri dan mengorbankan setiap berhala. Bobot kemuliaan yang kekal yang jauh melampaui, menelan segala perkara, dan memudarkan setiap kepelesiran duniawi. Kedua, kata-kata persetujuan akan diberikan Yesus kepada orang-orang yang telah lolos ujian iman, yang telah mempengaruhi hati mereka dan mengendalikan perbuatan mereka sehingga menjadi hati yang mulia dan ramah seperti Tuhan ilahinya. Allah menguji umatnya di dunia ini. Di sini, di dunia ini, pada zaman akhir ini, orang-orang akan menunjukkan kuasa apa yang mempengaruhi hati mereka dan mengendalikan perbuatan mereka. Kalau itu kuasa kebenaran ilahi, maka itu akan memimpin kepada perbuatan-perbuatan baik. Hal itu akan mengangkat si penerima dan menjadikan hatinya mulia dan ramah seperti Tuhan ilahinya. Ketiga, kata-kata persetujuan akan diberikan Yesus kepada orang-orang yang berjaga-jaga dengan tidak menyakiti orang lain dalam perkataan dan perbuatan karena ia selalu mengikuti teladan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Kita sekarang harus berjaga-jaga supaya tidak menyakiti orang dalam perkataan dan perbuatan. Sekarang kita harus mencari Allah dan menentukan bahwa kita tidak akan merasa puas tanpa hadirat-Nya. Kita harus berjaga-jaga dan bekerja serta berdoa seakan-akan inilah hari yang terakhir yang diberikan kepada kita. Betapa penting dan berharganya kehidupan kita. Betapa erat seharusnya kita mengikuti Yesus dalam semua perbuatan dan perkataan kita. Keempat, kata-kata persetujuan akan diberikan Yesus kepada orang-orang yang menyimpan dalam hatinya kebenaran yang indah dari firman Allah dan mengisi jiwa mereka dengan ajaran Kristus dan selalu rajin berdoa yang menguatkan iman mereka. Hamba-hamba Kristus tidak perlu menyediakan pembicaraan yang diatur lebih dahulu yang akan dikatakan apabila diadili karena iman mereka. Persediaan mereka harus dibuat hari demi hari dengan menyimpan dalam hati mereka kebenaran yang indah dari firman Allah, dengan mengisi jiwa mereka dengan ajaran Kristus dan melalui doa yang menguatkan iman mereka. Jadi ketika dibawa ke pengadilan, Roh Kudus akan membawa ingatan mereka kepada kebenaran-kebenaran yang penting yang akan mencapai hati mereka yang datang mendengar. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.